itulah salah satu praktisi dari keluarga Teng melaporkan pada Teng Huayuan mengenai pembantaian yang dialami keluarga Teng mereka. Teng Huayuan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kemarahan yang membara di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia menanyakan pada si praktisi keluarga Tengnya itu mengenai dirinya yang apakah mengetahui identitas dari orang yang membantai keluarga Tengnya ini. Saat si praktisi itu pun bilang bahwa ia sama sekali tak mengetahui hal itu dikarenakan tidak ada satupun junior dari keluarga Tengnya melaporkan mengenai identitas sang pembantai itu, sebab ketika bertemu dengannya mereka langsung mokat di tempat tanpa bisa sedikit pun melaporkan akan hal ini. Tetapi di balik ketidaktahuannya ini, si praktisi itu pun memiliki beberapa sketsa gambar yang dapat mengungkap sang pembantai itu. Saat segera ia pun menyerahkan sebuah gulungan yang langsung dibukanya kepada Teng Huayuan. Dengan gulungan itu berisi sketsa mengenai identitas sang pembantai itu yang memiliki ciri-ciri rambut putih panjang dan memiliki tanda bintang ungu di dahinya di balik ekspresi sangar yang terpancar di raut wajahnya. Ia pun juga menunggangi seekor binatang ajaib besar memiliki belalai panjang yang dari kelihatannya tampak seperti seekor nyamuk raksasa, dan di tengah belalainya itu tergantung rantai panjang yang secara mengerikan mengikat banyak mayat hasil pembantaiannya. Melihat ini, Teng Huayuan pun memfokuskan tatapannya sejenak kepada sketsa wajah sang pembantai itu. Dengan setelah beberapa saat mengamatinya, ia pun spontan menunjukkan ekspresi tak percaya di wajahnya, menemukan sang pembantai itu merupakan seorang pemuda yang cukup dikenalnya di masa lalu. Siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Sehingga mbaknya pun yang mengetahui hal ini spontan memunculkan aura badas di tubuhnya yang tiba-tiba menyapu sisi ruangan aula. Saat itu pun menyebabkan semua praktisi keluarga Teng yang saat ini ada di dalam ruangan merasakan ketakutan yang luar binasa di hati mereka akan hal ini, yang membuat masing-masing dari mereka pun bertanya-tanya mengenai siapakah sebenarnya gerangan sosok sang pembantai itu, sampai-sampai menyebabkan leluhur mereka menunjukkan amukan gilanya. Namun ketika semua praktisi keluarga Teng masih memikirkan hal ini, Teng Huayuan pun yang saat ini masih menunjukkan emosi membara di wajahnya berniat mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tepat ketika baru saja ia hendak berbicara, seorang pria parubaya yang merupakan tetua dari keluarga Teng pun tiba-tiba secara panik bergegas memasuki aula, berlutut dan menunjukkan ekspresi ketakutan di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia memberitahukan pada Teng Huayuan secara terbata-bata bahwa mereka tak akan bisa pergi kali ini. Sontak saja mendengar hal itu, Teng Huayuan pun spontan menunjukkan keheranan di wajahnya, dengan kemudian menanyakan pada si tetua dari keluarga Tengnya itu mengenai apa sebenarnya yang dikatakannya dan apa maksudnya mengenai perkataan kita tidak bisa pergi yang diucapkannya itu. Saat tetua itu pun secara panik melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu ia mendengar informasi julid dari anggota keluarga Teng tentang layar cahaya 10.000 km yang terbentuk di seluruh penjuru wilayah keluarga Teng mencegah siapapun untuk pergi. Awalnya ia hanya menganggap informasi julid itu hanyalah berita hoaks semata, tetapi ketika ia mencoba untuk pergi melakukan perjalanan jauh, ia pun menemukan bahwa rumor itu memang benar adanya, sebab ketika ia pergi melakukan perjalanan jauh itu, ia tak akan bisa pergi lebih dari jarak 10.000 km meninggalkan wilayah kota keluarga Teng. Informasi ini pun lantas menyebabkan semua orang termasuk Teng Huayuan spontan terdiam membisu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga hal ini membuat seluruh penjuru ruang aula menjadi sunyi senyap. Sebelum kemudian situasi sunyi ini pun dipecahkan Teng Huayuan saat segera ia cepat jurik meninggalkan ruang aula mencoba membuktikan informasi yang dilaporkan si tetua itu. Dengan setelah meninggalkan aula, ia pun langsung muncul kembali 10.000 km jauhnya dari wilayah kota keluarga Teng, mencoba terus melesat ke arah depan melampaui jarak 10.000 km itu. Tetapi ketika Teng Huayuan hendak menembus jarak itu, sebuah penghalang cahaya merah pun tiba-tiba muncul di depannya, mencoba untuk memblokirnya. Menyebabkan Teng Huayuan pun yang melihatnya mencoba untuk menghancurkannya. Dengan segera ia memunculkan tinju di tangannya yang tanpa basa-basi langsung dihantamkannya ke arah penghalang cahaya merah itu. Tetapi demikian tak peduli seberapa jauh usaha yang dilakukan Teng Huayuan untuk menghancurkan penghalang cahaya merah itu pun tetap saja gagal. Yang bahkan ketika ia menggunakan beberapa harta sihir terkuatnya sekalipun, tindakan itu sama saja tak berguna dengan penghalang cahaya merah selalu kembali dalam keadaan normal tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Yang hal ini lantas membuat Teng Huayuan melihatnya spontan terkejut terheran-heran. Namun ia segera membuang keterkejutannya ini dengan menyadari bahwa Wang Lin mencoba melakukan hal ini bertujuan untuk menjebak semua orang di kota keluarga Teng, sehingga mereka dapat menyaksikan para anggota keluarga Teng dibantai secara brutal olehnya. Adapun juga tujuan lain dari penghalang cahaya merah ini, itu pun ditujukan Wang Lin untuk menakut-nakuti anggota keluarga Teng agar semuanya melarikan diri ke kota keluarga Teng.
Dan dengan begitu, ketika semua orang telah berkumpul di sana, Wang Lin pun akan datang melakukan pembantaian terhadap mereka. Sehingga hal ini pun lantas membuat Teng Huayuan spontan menunjukkan ketidakpercayaannya. Wang Lin dapat melakukan tindakan gilanya itu secara solo. Memikirkan hal ini, Teng Huayuan pun merenung sejenak, lalu memutuskan untuk pergi kembali di balik ekspresi suram di wajahnya ke wilayah kota keluarga Teng. Dengan setelah sampai di sana, ia pun membuka semua formasi pelindung di kota keluarga Teng. Saat ini diperuntukkannya untuk membiarkan semua anggota keluarga Tengnya dengan leluasa kembali ke wilayah kota keluarga Tengnya, dan kemudian memutuskan untuk pergi mengasingkan diri melakukan pelatihan dengan tujuan menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya, sehingga ketika Wang Lin nanti tiba, ia siap untuk melakukan baku hantam kapanpun saja melawannya. Dan sementara Teng Huayuan mengasingkan diri, mengumpulkan semua energinya untuk bersiaga melakukan baku hantam melawan Wang Lin, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Wang Lin berada. Yang mana pada saat ini, setelah Wang Lin melakukan pembantaian selama beberapa hari dengan berhasil memokatkan ratusan bahkan ribuan anggota keluarga Teng dengan secara membabi buta, Wang Lin pun kali ini berdiri di atas binatang nyamuk raksasanya. Dengan di belakangnya kali ini, hampir ada 1000 mayat anggota keluarga Teng tergeletak di sana. Matanya pun kali ini masih menunjukkan kesangarannya, dan tujuan berikut pembantaiannya kali ini adalah sekte Hehuan, sebab sekte itu telah menjadi sekte setan nomor 1 di negara Zhao, dan mereka memiliki ribuan para anggota keluarga Teng yang bermukim di sana. Setelah Wang Lin memikirkan hal ini, ia pun pada akhirnya bergegas OTW terbang menuju sekte Hehuan itu. Namun tepat ketika Wang Lin baru saja beberapa kilometer OTW menuju sekte Hehuan, ekspresi di wajahnya pun tiba-tiba mengalami perubahan ketika ia melihat ke arah timur. Saat kali ini ia bisa melihat sebuah gerbong kereta terbang mengangkut banyak ramuan roh langka melayang ke arahnya di bawah kendali beberapa pemuda. Dengan ketika kereta terbang itu semakin dekat ke TKP-nya, mata Wang Lin pun menjadi lebih tenang untuk terus mengamati kereta terbang itu. Namun tepat baru saja kereta terbang itu sampai di TKP Wang Lin, salah satu pemuda pengendali kereta terbang itu pun tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya pada Wang Lin, sembari bilang padanya untuk menyingkir dari hadapan mereka, sebab seorang pemimpin mereka bernama Immortal Jimu ada di sini. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, dengan tiba-tiba teringat nama akrab Immortal Jimu yang disebutkan pemuda itu, sehingga buahnya pun bertanya-tanya mengenai Immortal Jimu itu, yang apakah orang tua Jimu yang pernah dikenalnya dahulu. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, semua pemuda yang mengendalikan kereta terbang pun yang melihat Wang Lin tak menyingkir dari hadapan mereka, spontan melontarkan teriakan kerasnya, diikuti tindakan mereka yang bersiap untuk menyerang Wang Lin. Tapi tepat baru saja ketika kelompok pemuda itu hendak menyerang Wang Lin, teriakan lantang yang menyuruh kelompok pemuda itu berhenti pun tiba-tiba terdengar dari dalam kereta. Diikuti dengan kemunculan seorang pria bertubuh gemuk yang datang dari bagian depan gerbong kereta, sebelum kemudian ia mendatangi Wang Lin dengan ekspresi heran di wajahnya, melihat ribuan mayat tergeletak di belakang binatang nyamuk raksasanya, dan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah mengenalinya. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan senyum ganas di wajahnya, sebelum kemudian ia melambaikan tangannya, menyerap salah satu kepala mayat di belakangnya, menunjukkannya kepada orang tua Jimu itu, dan menanyakan padanya mengenai dirinya, yang apakah mengenali kepala orang yang dipegangnya ini. Saat orang tua Jimu pun segera melihat kepala itu, dengan setelah sejenak mengamatinya, ia pun sontak terkejut terheran-heran, menemukan kepala yang dipegang Wang Lin itu ternyata secara mengejutkan merupakan kepala dari Teng Gao, yang merupakan seorang praktisi terkuat dari keluarga Teng, sekaligus pemimpin tertinggi di lembah Wupeng, dengan juga digadang-gadang sebagai kandidat kepala sekte keluarga Teng berikutnya. Tetapi di balik keterkejutannya ini, orang tua Jimu pun spontan menunjukkan rasa penasarannya akan ribuan mayat yang tergeletak di belakang Wang Lin. Terlebih lagi salah satu mayat itu sebelumnya diketahuinya adalah Teng Gao. Saat segera ia menyebarkan indera ilahinya, dan kali ini secara hati-hati melihat semua mayat itu. Dengan setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan, alangkah lagi-lagi terkejutnya ia menemukan semua mayat itu merupakan para anggota keluarga Teng, sehingga buatnya pun merasakan bahaya akan sosok Wang Lin, memutuskan pamit undur diri dari hadapan Wang Lin, dengan pada akhirnya memimpin rombongan kereta terbangnya untuk pergi mundur dari hadapan Wang Lin. Tetapi tepat baru saja rombongan orang tua Jimu mundur, Wang Lin pun tampaknya tak mau membiarkannya kabur begitu saja. Dengan segera ia memunculkan bendera pembatasannya yang langsung menutupi jangkauan wilayah seluas 1000 km, memungkinkan rombongan orang tua Jimu tak akan bisa kabur darinya.
Menyebabkan orang tua Jimo pun yang melihatnya sontak mengubah ekspresi suram di raut wajahnya, sebelum kemudian ia menanyakan pada Wang Lin mengenai dirinya yang mengapa melakukan hal ini padanya. Terlebih lagi ia kali ini tak sedikit pun mencari masalah dengannya, sehingga membuatnya pun tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun jika seandainya kali ini bertarung melawannya. Saat Wang Lin pun hanya menunjukkan ketenangannya dan kemudian mengungkap sebuah kejadian masa lalu mengenai pembunuhan muridnya yang telah dilakukannya. Sontak saja mendengar hal ini, orang tua Jimo pun spontan teringat dejavu masa lalu itu, yang membuatnya pun pada akhirnya mengetahui sosok pemuda tampan berambut putih yang ada di hadapannya ini adalah Wang Lin. Menyebabkannya pun spontan menunjukkan kewaspadaannya dengan segera ia memunculkan 4 aliran asap hitam di sebelahnya. Saat itu pun tiba-tiba membentuk 4 boneka mumi yang langsung diteteskan darah di atasnya. Dan ketika tetesan darah itu mendarat di 4 boneka mumi itu, keempat boneka itu pun tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan ekspresi ganas di wajahnya, sebelum kemudian keempatnya mengeluarkan raungan ganasnya yang kemudian secara barbar melesat ke arah Wang Lin. Namun melihat keempat boneka mumi itu melesat ke arahnya, Wang Lin pun hanya menunjukkan kesantuyannya, sebelum kemudian ia membentuk segel di tangannya. Dengan ketika segel itu terbentuk, tiba-tiba 8 bendera batasan pun muncul dari kegelapan, menutupi seluruh penjuru area untuk mengitari 4 boneka mumi itu. Saat setelah mengatasi keempat boneka mumi itu, Wang Lin pun dengan santai terbang melesat ke arah orang tua Jimo. Melihat ini, orang tua Jimo pun dengan cepat terbang dan bahkan berteleportasi untuk melarikan diri dari kejaran Wang Lin. Tetapi tak peduli seberapa keras orang tua Jimo melarikan diri, Wang Lin pun selalu tepat berada di belakangnya, menyebabkan orang tua Jimo pun yang merasa dirinya tak bisa terus menghindari kejaran dari Wang Lin berniat mencoba cara lain. Saat segera ia membentuk segel di tangannya, dan ketika segel itu terbentuk, tubuhnya pun tiba-tiba mengalami perubahan aneh dengan spontan bergetar hebat, diikuti peningkatan kultivasi Nescen Soul di tubuhnya, yang menyebabkan aura di tubuhnya pun tiba-tiba menjadi kuat. Dengan ketika perubahan ini dialaminya, orang tua Jimo pun segera menunjukkan kesombongannya pada Wang Lin.